masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Mun di mana orang salah ngomong jeung jelema nu leuwih paham, orang bakal era sorangan. Omatnya tong bebeledagan teuing di mana lamun maneh ngomong jeung jelema anu can dikenal ku maneh. Bisi era sorangan. PCNU Bekasi, Deddy Mulyadi, preman berkedok pahlawan. Daripada mararane jadi preman tapi kedokna agamawan. Ayo mending mana? Mending ada Deddy Mulyadi apa mararane? Yang jadi pertanyaan justru selama ini Bapak kemana aja? Kenapa waktu gubernur sebelumnya semua diam 1000 bahasa? Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, ini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu. Apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Bukan jawabannya seperti itu, Den. Geus aya nama Denny teh ngalawak deui daripada teu kapake ku rakyat percuma. Lamun sia dikritik ku masyarakat, ulah sok baperan anjing. Dan masyarakat mengakritik ka sia sebagai pejabat publik, anjing lain sia sebagai personal, goblok. Menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari karena masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Tapi reaksi para wali murid malah ekspektasinya luar biasa. Gimana? Iya, mungkin dalam waktu singkat bisa menunjuk. Maafnya hampura ieu mah. Bayangkeun, lamun didinya di papatahan lompat ku jelema nu kakara bisa lempang. Masuk akal teu? Kasarna maneh disebut bodoh, disebut tolol, ku jelema anu levelna masih sahanapeun maneh. Peribahasanya hampura ieu mah hampura. Kuncek bahasa kolot baheula mah tong sok mamatahan ngojay kameri. Bisi maneh ti kerelep. Hartina tah didinya urang teh kudu ngaca heula diri sorangan samemeh mamatahan ka batur. Bisi naon boa jelema nu dipapatahan ku urang, nu diomongkeun ku urang teh leuwih ngarti, leuwih paham dina segala rupana. Tong sok ngarasa pinter sorangan, tong sok ngarasa bener sorangan. Akang oge sarua, lamun dek ngobrol jeung jelema sok ngaca heula. Saha nu dibawa ngobrol teh, saha nu dihareupeun teh. Pangartina leuwih ti akang apa henteu? Lamun pangartina leuwih ti akang bakal loba repeh daripada ngomong. Soalna naon era, lamun di mana urang salah ngomong jeung jelema nu leuwih paham, urang bakal era sorangan. Omatnya tong bebeledagan teuing di mana lamun maneh ngomong jeung jelema anu can dikenal ku maneh. Bisi era sorangan. PCNU Bekasi, Deddy Mulyadi, preman berkedok pahlawan. Daripada mararane jadi preman tapi kedokna agamawan. Ayo mending mana? Mending ada Deddy Mulyadi apa mararan? Puasan kinerja gubernur Jakarta kalah dengan Jawa Barat yang dipimpin oleh KDM. Bukan hanya kalah dengan Jawa Barat, kita kalah dengan Jatim, Jateng, Jogja. Jakarta berada dalam posisi kelima. Bayangkan, kita lihat gubernur Jawa Barat yang memiliki APBD lebih sedikit, lebih kecil Jakarta, jauh dibandingkan Jakarta dengan daerah yang lebih luas, penduduknya lebih banyak, kok mampu meraih kepuasan publik. Kinerja gubernur itu mencapai 95%. Luar biasa, kita sampaikan top itu, kita akui. Nah ini Jakarta bagaimana? Saya, ya, mohon maaf ini, yang mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta yang tidak cawe-cawe jabatan, merasa punya tanggung jawab moral, ya.
Bagaimana mungkin kita bisa kalah dengan data yang mana Gubernur Jakarta itu punya kewenangan penuh. Brak, langsung di mejanya itu. PBD. Kenapa kita bisa kalah begini? Ya, itu timnya bagaimana? Kerja apa kalian? Asal Bapak senang. Tim gabut. Ganti itu timnya. Tidak bersekolah jumlahnya 658.831, dropout 164.000, lulus tidak melanjutkan 198.000, dan belum pernah bersekolah 295.000. Jadi saya pikir Pak Gubernur punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah besar ini dengan kajian yang mendalam daripada mencoba satu ide kebijakan tanpa dasar yang terhormat, Dr. Gamal, narasi Anda itu politis, sinis, dan provokatif. Seolah-olah KDM lebih mementingkan anak nakal ketimbang 650.000 anak putus sekolah. Tapi bukan begitu konsepnya, Pak. Dina bahasa Sunda, ayah peribahasa, sabuni bunina nyemputkeun tarasi, pasti bakal kaambeun. Serapi-rapinya kalian menutupi kasus, atau kalian sendiri yang membukanya. Kalau memang benar, ada 650.000 anak putus sekolah di Jawa Barat, tentu itu ada di 2 periode Kang Aher dan 1 periode Kang Emil. Karena mustahil, KDM yang baru menjabat 100 hari serentak 650.000 anak putus sekolah. Tentu, itu di masa kepemimpinan Kang Aher dan Kang Emil. Pertanyaannya, kenapa kok baru sekarang ribut soal 650.000 anak gak sekolah? Angka itu kan bukan muncul tiba-tiba pas KDM dilantik. Yang jadi pertanyaan justru, selama ini Bapak kemana aja? Kenapa waktu gubernur sebelumnya semua diam 1000 bahasa? Kalian duduk tenang dalam senyap waktu itu bukan karena tak paham problematika bangsa, tapi karena terlalu sibuk mengunyah manisnya kue anggaran yang disuguhkan oleh gubernur yang lalu. Diamnya kalian waktu itu bukan lagi tanda bijak, melainkan isyarat kenyamanan dalam zona kompromi. Diamnya kalian bukan hening yang berpikir, melainkan senyap yang membiarkan. Ketika suara wakil rakyat telah dibungkam oleh kepentingan pribadi, maka demokrasi hanya tinggal seremoni. 650.000 anak tidak sekolah pada saat itu menjadi bukti jika hubungan antara legislatif dan eksekutif lebih menyerupai simbiosis saling menguntungkan ketimbang mekanisme check and balance. Ada yang baru kerja 100 hari, tapi sudah memulai beresin benang kusut yang ditinggalkan bertahun-tahun. Mulai dari menghapus beban biaya studi tour dan wisuda yang memberatkan orang tua, itu semua salah satu upaya supaya rakyat tidak terbebani biaya sekolah, biar tidak ada yang putus sekolah. Beliau sampai turun langsung ke masyarakat untuk mendengar dan merespon kebutuhan real warga. Itu bukan pencitraan, tapi bentuk keberpihakan. Dan soal 6 miliar untuk pembinaan anak-anak yang tersesat jalan, yuk coba buka perspektif. Mereka bukan kriminal yang harus dibuang, tapi mereka adalah anak-anak yang butuh diselamatkan. Negara hadir bukan cuma untuk yang berhasil dan patuh, tapi juga untuk mereka yang paling rentan dan rawan terjerumus. Jangan buru-buru menghakimi langkah yang baru dimulai. KDM sedang bekerja, dan kerja itu bukan soal sensasi, tapi keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tapi dibutuhkan. Kritik itu penting, tapi mari juga adil. Beri ruang kepada pemimpin yang benar-benar turun tangan dan peduli, bukan hanya mereka yang pandai bermain kata-kata. Salam hormat, sampurasun. Anjing, jang sia para pejabat, lamun sia dikritik ku masyarakat, ulah sok baperan anjing. Dan masyarakat mengakritik kasia sebagai pejabat publik, anjing, lain sia sebagai personal, goblok. Terus erek masyarakat ngakritik dengan cara yang baik atau tidak baik sekalipun nyadengekeun anjing ulah baper, lamun sia baper katingali anjing bahwa sia adalah salah satu pejabat anu anti kritik ejeng tengerti proses demokrasi anjing. Lain sia mah okoh lahir tina rahim demokrasi, ari taun kalakuan jika gitu patut anjing, parah pisan monyet cu bagong. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys, bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Campur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah, kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah.
benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri, dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer jiwa raganya, supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya, dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia. Bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Benar. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Hah? Makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh, ya kan? Aduh. Inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang. Bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikanlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu harus disempurnakan. Bukan ditinjau kembali untuk ditiadakan. Ingat ya, barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik. Dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas menjadi positif. Harusnya Anda tahu, makanya terjun ke lapangan. Lo jangan diam aja di kantor. Aduh, gimana sih? Malu loh. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan, bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya. Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendot itu? Bener nggak sih itu bininya? Siapa sih? Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegerecokin gitu loh. Den? Oke Den? Bukan Denny ya, Denny Cagur. Iya kan? Aduh. Belajar lagi mending, gak usah ikut-ikutan, suara terbanyak, gak boleh, kamu harus punya prinsip sendiri. Kan orang yang memilih Anda tuh siapa? Saya juga bingung. Apakah para komedian yang memilihnya? Makanya jadi kayak begini, lucu. Setiap omongan, sekalinya ngomong bikin orang ngakak. Aduh, belajar lagi deh. Saya juga gak tahu pendidikan kamu seperti apa, dan politisi belajar tentang politiknya juga seperti apa. Jangan hanya karena nama besar atau terkenal sampai seperti ini. Ya, jangan hanya karena terkenal masuk DPR, tapi dia nggak tahu esensi apa pekerjaan dia. Benar nggak sih guys? Coba kalian sependapat dengan saya atau gimana? Yang jelas nih, anak-anak masuk barak militer itu udah sangat-sangat baik menurut saya. Itu adalah efek dari apa yang menjadi pembelajaran secara pendidikannya, keterampilannya, psikologisnya, itu yang harus kita fokuskan. Oke? Ini yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Denny Cagur dipilih oleh warga Kabupaten Bandung Barat dan warga Kabupaten Bandung. Harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Bukan jawabannya seperti itu, Den. Geus aya nama Denny teh ngalawak deui daripada teu kapake ku rakyat percuma. Cung warga Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung, saha nu milih si Denny. Nah semuanya, apa yang dilakukan Denny Cagur baru-baru ini bisa dibilang sebagai blunder komunikasi politik yang fatal. Niat hati ingin tampil vokal dan kritis terhadap kebijakan Deddy Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer, malah jadi bumerang memalukan. Alih-alih dianggap sebagai wakil rakyat yang peduli, Denny justru dianggap asal bacot, tidak paham konteks, dan yang paling pedas adalah dianggap munafik oleh rakyat. Niat kritik, malah buka aib sendiri. Denny menyebut metode Deddy Mulyadi tidak manusiawi. Katanya, pendidikan harusnya penuh kasih, bukan tekanan ala militer. Tapi netizen tidak tinggal diam. Warganet langsung menggali fakta. Anak Denny sendiri sekolah di lembaga pendidikan semi-militer.
Netizen langsung tancap gas menyebut Denny hanya cari panggung, sok peduli, tapi tidak punya solusi. Parahnya lagi, rekam jejak sebagai komedian dan anggota DPR yang minim kontribusi makin bikin publik gemas. Bikin orang ketawa iya, tapi bikin perubahan mana? Begitu salah satu komentar pedas netizen di Instagram. Sementara itu, Deddy Mulyadi tak terpancing. Alih-alih membalas dengan nada keras, beliau tetap tampil elegan. Bahkan menyentuh kepala salah satu siswa dalam video klarifikasinya, netizen pun makin condong ke KDM, menganggap dia lebih paham akar masalah ketimbang Denny, yang terlihat seperti turun dari langit. Kritik tanpa data. Tidak ada bukti konkret bahwa metode barak militer ini merugikan siswa. Justru, beberapa testimoni dari siswa menunjukkan mereka merasa terbina dan dihargai. Buat Denny, satu pesan, kalau belum siap mental dan data, lebih baik diam, daripada malah dipermalukan massal. Nah semuanya, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.